Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen dan kawan-kawan semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yaitu tentang valuta asing. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri Ide Bagus Adi Sutrisna dengan NIM 19075111289 dan rekan saya Nikadek Diah Rahutami dengan NIM 19075111277. Berikut ada submateri dari valuta asing. Terdapat 3 submateri yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada sistem kurs valuta asing yang terdiri dari sistem kurs valuta asing, sistem kurs yang berubah-ubah, sistem kurs yang stabil, stabilisasi kurs, standar emas, dan yang terakhir ada pengawasan devisa. Yang kedua ada istilah-istilah dalam kurs valuta asing, dan yang terakhir ada jenis perhitungan valuta asing, yang terdiri dari kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu sistem kurs valuta asing. Sifat kurs valuta asing sangat tergantung dari sifat pasar. Apabila transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan secara bebas di pasar, maka kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Apabila pemerintah menjalankan kebijakan stabilisasi kurs, tetapi tidak dengan mempengaruhi transaksi swasta, maka kurs ini hanya akan berubah-ubah di dalam batas yang kecil, meskipun batas-batas ini dapat diubah dari waktu ke waktu. Pemerintah dapat juga menguasai sepenuhnya transaksi valuta asing. Dalam hal ini, kurs tidak lagi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Sistem ini disebut dengan exchange control. Di dalam sistem moneter, standar emas kurs valuta asing relatif tetap atau hanya berubah-ubah dalam batas-batas yang ditentukan oleh ongkos angkut emas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem kurs yang berubah-ubah. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa permintaan valuta asing diperlukan guna melakukan transaksi pembayaran ke luar negeri atau impor. Permintaan valuta asing diturunkan dari transaksi debit atau debit dalam neraca pembayaran internasional. Sedangkan penawaran valuta berasal dari eksportir, yakni berasal dari transaksi kredit neraca pembayaran internasional. Suatu mata uang dikatakan kuat apabila autonomous kredit lebih besar dari transaksi autonomous debit atau surplus neraca pembayaran. Sebaliknya, dikatakan lemah apabila neraca pembayarannya mengalami defisit. Selanjutnya, transaksi autonomous debit dari kredit dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam maupun luar negeri, termasuk harga, pendapatan, dan tingkat bunga. Di sini saya perlu tekankan, segala sesuatu yang mempengaruhi ketiga faktor ini, baik dari dalam maupun luar negeri, akan mempengaruhi permintaan dan penawaran, yang mana pada gilirannya akan mempengaruhi kurs valuta asing. Pengaruh ketiga faktor tersebut atau pendapatan, harga, dan tingkat bunga, terdapat kurs dianalisa menurut dasar pemikiran ekonomi Keynes. Makin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan atau relatif terhadap negara lain, makin besar kemungkinan untuk impor, yang berarti makin besar pula tiga permintaan akan valuta asing. Kurs valuta asing cenderung naik atau harga mata uang sendiri turun. Demikian juga inflasi akan menyebabkan impor naik dan ekspor turun yang akan mengakibatkan kurs valuta asing naik. Kenaikan tingkat bunga dalam negeri cenderung menarik modal masuk dari luar negeri. Kurs valuta asing akan turun atau nilai mata uang sendiri naik relatif terhadap valuta asing. Kegiatan ekonomi dan kebijakan pemerintah atau fiskal dan moneter yang mempengaruhi pendapatan, harga, serta tingkat bunga secara tidak langsung akan mempengaruhi kurs. Kebijaksanaan pemerintah atau kenaikan pengeluaran misalnya akan menaikkan pendapatan harga. Kenaikan pendapatan dan harga ini akan menyebabkan impor naik, yang berarti akan menaikkan permintaan valuta asing.
Akibatnya, kurs valuta asing akan naik atau depresiasi mata uang sendiri. Di samping faktor-faktor ekonomi tersebut, ada faktor-faktor non-ekonomi yang dapat mempengaruhi perubahan kurs, seperti faktor politis dan psikologi. Misalnya, kepanikan yang terjadi di dalam negeri akan menyebabkan larinya dana ke luar negeri, sehingga kurs valuta asing akan naik. Semua faktor yang disebutkan di atas akan mempengaruhi pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem kurs yang stabil. Sistem kurs bebas seperti tersebut di atas sering menimbulkan adanya tindakan spekulasi sebagai akibat ketidaktentuan di dalam kurs valuta asing. Oleh karena itu, banyak negara yang kemudian menjalankan suatu kebijaksanaan untuk menstabilkan kurs. Pada dasarnya, kurs yang stabil dapat timbul secara yang pertama aktif, yakni pemerintah menyediakan dana untuk tujuan stabilisasi kurs atau stabilization fund. Yang kedua pasif, yakni di dalam suatu negara yang menggunakan sistem standar emas. Stabilisasi kurs. Kegiatan stabilisasi kurs dapat dijalankan dengan cara sebagai berikut. Apabila tendensi kurs valuta asing akan turun, maka pemerintah beli valuta asing di pasar. Dengan tambahnya permintaan dari pemerintah, maka tendensi kurs turun dapat dicegah. Sebaliknya, apabila tendensi kurs naik, maka pemerintah menjual valuta asing di pasar sehingga penawaran valuta asing bertambah dan kenaikan kurs dapat dicegah. Usaha untuk mencegah kenaikan kurs valuta asing ini bagi pemerintah lebih sukar karena cadangan valuta asing yang dimiliki terbatas. Keterbatasan ini mungkin menyebabkan pemerintah tidak bisa sepenuhnya untuk mengembalikan kurs ke tingkat yang dikehendaki. Sedangkan usaha untuk mencegah penurunan kurs lebih mudah dijalankan sebab pembelian valuta asing oleh pemerintah dilakukan dengan menggunakan cadangan mata uang sendiri. Besarnya cadangan mata uang sendiri di bawah kekuasaan atau pengawasan pemerintah. Bahkan kalau kekurangan pemerintah dapat mencetak uang. Permintaan ke atas dari D1 ke D2. Tindakan ini akan terus dilakukan sampai kurs kembali pada tingkat 1 US dollar, sama dengan Rp670. Gambar B, karena kenaikan pendapatan atau inflasi di dalam negeri. Misalnya, impor akan naik. Kenaikan impor mengakibatkan permintaan valuta asing naik. Atau ditunjukkan dengan pergeseran kurva permintaan ke atas dari D1 ke D2. Kalau penawarannya tetap, kurs akan naik jadi 1 US dollar, sama dengan Rp730. Untuk menurunkan, kembali pada tingkat semula, pemerintah menjual dolar di pasar. Penjualan ini akan terus dilakukan sampai kurva penawaran bergeser ke kanan dari S1 ke S2. Gambar berikut menjelaskan operasi stabilisasi kurs tersebut. Selanjutnya, standar emas. Suatu negara dikatakan memakai standar emas apabila, yang pertama, nilai mata uangnya dijamin dengan nilai seberat emas tertentu. Yang kedua, setiap orang boleh membuat serta melebur uang emas. Yang ketiga, pemerintah sanggup membeli atau menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas pada harga tertentu atau yang sudah ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengawasan devisa atau exchange control. Dalam sistem ini, pemerintah memonopoli seluruh valuta asing. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya aliran modal keluar dan melindungi pengaruh depresi dari negara lain. Terutama dalam hal negara tersebut menghadapi keterbatasan cadangan valuta asing dibanding dengan permintaannya. Menghadapi jumlah valuta asing yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan permintaannya, pemerintah perlu mengadakan alokasi di dalam penggunaannya, yakni dengan tujuan-tujuan yang sesuai dengan program pemerintah. Akibatnya, dilakukan dengan menggunakan lisensi impor. Di dalam pengawasan devisa atau exchange control, pemerintah dapat menetapkan kurs suatu mata uang itu. Yang pertama, hanya satu jenis saja, tidak tergantung pada tujuan penggunaan devisa tersebut. Sistem ini disebut dengan single exchange rate system. Dalam hal ini, exchange rate tidak mempunyai peranan di dalam alokasi devisa untuk berbagai transaksi peminta serta negara. Yang B atau yang kedua,
lebih dari satu macam kurs, tergantung daripada tujuan penggunaannya. Misalnya, $1 sama dengan Rp600 untuk impor barang-barang esensil. Yang kedua, $1 sama dengan Rp800 untuk impor barang-barang non-esensil. Di dalam penggandaan alokasi menggunakan devisa, pemerintah dapat menggunakan beberapa cara. Antara lain, yang pertama, individual allocation. Setiap pemohon devisa atau importir diadakan penelitian tentang penggunaannya. Apabila pemohon tersebut disetujui lalu diberikan izin untuk membeli sejumlah tertentu devisa. Yang kedua, ada exchange quota. Untuk setiap kategori impor ditentukan jumlah devisanya berdasarkan devisa yang akan diperoleh dari ekspor dalam suatu waktu tertentu. Apabila devisa sudah tersedia, lalu dijual dengan prinsip yang datang dulu dilayani sampai jatah untuk kategori impor tersebut habis. Dan yang ketiga ada waiting list. Setiap surat permohonan pembelian devisa ditempatkan dalam daftar menunggu atau waiting list sampai devisa tersedia. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam kurs valuta asing. Yang pertama yaitu ada atribut yang merupakan karakteristik kuantitatif suatu pos yang diukur untuk keperluan akuntansi. Contohnya yaitu biaya historis dan biaya penggantian yang merupakan atribut suatu aktiva. Yang kedua ada konversi, pertukaran suatu mata uang ke dalam mata uang lain. Yang ketiga yaitu ada kurs kini, nilai tukar yang berlaku pada tanggal laporan keuangan yang relevan. Yang keempat ada diskonto, ketika tingkat pertukaran yang berikutnya lebih rendah daripada tingkat yang berlaku sekarang. Yang kelima yaitu ada posisi aktiva bersih yang berisiko, merupakan kelebihan aktiva yang diukur dalam atau berdenominasi dalam mata uang asing dan ditranslasikan dengan menggunakan kurs kini dari kewajiban yang diukur atau berdenominasi dalam mata uang asing dan ditranslasikan dengan menggunakan kurs kini. Yang keenam ada mata uang asing, suatu mata uang selain mata uang yang digunakan oleh suatu negara, mata uang selain mata uang pelaporan yang digunakan oleh perusahaan. Yang ketujuh ada laporan keuangan dalam mata uang asing, yang merupakan laporan keuangan yang menggunakan mata uang asing sebagai unit pengukuran. Yang kedelapan ada transaksi mata uang asing, yaitu transaksi penjualan atau pembelian barang atau jasa, atau uang pinjaman atau piutang usaha, dengan syarat-syarat yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsional perusahaan. Yang 9 ada translasi mata uang asing, proses untuk menyatakan jumlah-jumlah yang berdenominasi atau diukur dalam suatu mata uang ke dalam mata uang yang lain dengan menggunakan kurs nilai tukar di antara dua mata uang tersebut. Yang ke-10 ada operasi luar negeri, suatu operasi yang menghasilkan laporan keuangan yang dikombinasikan atau dikonsolidasikan atau diperhitungkan berdasarkan metode ekuitas dalam laporan keuangan perusahaan pelapor dan disusun dalam mata uang asing selain mata uang pelaporan perusahaan pelapor. Yang 11 ada kontak pertukaran forward, yaitu suatu perjanjian untuk mempertukarkan mata uang dari negara yang berbeda dengan menggunakan kurs tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Yang ke-12 mata uang fungsional, mata uang utama yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan dalam menghasilkan atau menggunakan kasnya. Yang ke-13 yaitu ada kurs historis, kurs nilai tukar mata uang asing yang digunakan pada saat suatu aktiva atau kewajiban dalam mata uang asing dibeli atau terjadi. Yang ke-14 ada mata uang lokal, yaitu mata uang suatu negara tertentu yang digunakan, mata uang pelaporan yang digunakan oleh suatu operasi domestik atau luar negeri. Next. Yang ke-15 ada pos-pos moneter, kewajiban untuk membayar atau hak untuk menerima sejumlah unit mata uang dalam nilai yang tetap di masa depan. Yang ke-16 yaitu ada mata uang pelaporan, mata uang yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Yang 17 ada tanggal penyelesaian, yaitu tanggal saat suatu utang dibayarkan oleh suatu piutang tertagih. Yang ke-18 yaitu ada kurs spot, di mana nilai tukar untuk pertukaran mata uang dalam waktu segera. Yang ke-19 ada tanggal transaksi,
tanggal saat suatu transaksi dicatat dalam catatan akuntansi perusahaan pelapor. Yang ke-20 ada penyesuaian translasi, yaitu penyesuaian yang timbul dari proses translasi laporan keuangan dari mata uang fungsional suatu perusahaan menjadi mata uang pelaporannya. Yang ke-21 yaitu ada unit pengukuran, yaitu mata uang yang digunakan untuk mengukur aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban. Next. Materi yang ketiga yaitu ada jenis perhitungan valuta asing. Ada 3 jenis nilai tukar mata uang asing yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, kurs jual adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Yang kedua yaitu ada kurs beli, adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukar mata uang asing. Yang ketiga yaitu ada kurs tengah, yang merupakan harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli, atau jumlah kurs beli dan kurs jual dibagi 2. Next. Baik, berikut merupakan presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Santi.